Shalom saudara sekalian yang menonton melalui channel YouTube GKI Resut. Salam semuanya. Ya, saat ini saya bersama Pendeta Andreas Daud. Ya Pak, Ya. mungkin bisa disapa. Salam semuanya. Selamat pagi, siang, malam, sore, petang. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, kita berjumpa lagi di pendalaman ajaran kali ini. Kita akan membahas tentang kesaksian dan pelayanan. Kok digabung ya Pak? Iya. Nah, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya Pak. Oke, silakan. Ya, saya akan pimpin dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami boleh kembali bersama untuk belajar tentang pengajaran di dalam gereja kami. Biarlah Tuhan, setiap firman Tuhan yang kami pelajari, juga sejarah-sejarah yang ada, biarlah boleh membangun kehidupan kami, iman kami boleh bertumbuh, dan biarlah Tuhan ini menjadi pegangan untuk kami melakukan ibadah kami dalam keseharian. Terima kasih di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Amin. Ya Pak Andreas, ini Pak tentang kesaksian dan pelayanan. Betul. Ini menarik nih Pak, kesaksian itu kan di kalangan kekristenan itu kan cukup umum ya Pak. Umum. Nah sejarahnya ini gimana sih Pak, kok kekristenan ini cukup apa ya Pak, cukup familiar atau dekat tuh dengan istilah kesaksian. Kesaksian. Nah, lalu kemudian kalau kesaksian ditambah dan pelayanan, Nah, tema kita kok digabungkan. ya kalau di GKI ya Pak, kespel. Khususnya di gitu GKI biasanya sehingga kemudian sebutnya. disingkat menjadi Kespel. kesal pelayanan. Kesal Pak. dan maaf Bapak Ibu, Kesaksian. kesaksian dan pelayanan. Iya. Kita serius ya. Jadi begini, Alkitab sendiri kalau kita teliti tidak ada istilah kesaksian dan pelayanan atau pelayanan saja atau kesaksian saja, itu tidak ada. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan Alkitab kita, tidak ada istilah itu baik digabung ataupun tidak digabung. Itu kita tidak menemukan. Tetapi kita memang perlu harus mendapatkan dasar-dasar pengertian yang jelas dulu. Sehingga nantinya kita tidak kemudian, oh kok kalau gereja ini kok digabung kesaksian dan pelayanannya, kalau gereja lain kok dibeda-bedakan dan lain sebagainya. Memang kita harus berangkat dari titik pangkal terkait Mulanya dengan karya, itu, ya. karya kesaksian dan pelayanan itu. Kita lebih menekankan pada kata karyanya. Nah, tetapi tidak masalah. Kita coba perhatikan secara singkat ya, terkait dengan pengertian saksi atau kesaksian, testimoni. Iya. Kesaksian tadi Pak, apa Pak? Iya, oke. Dasar kata saksi atau kesaksian itu sendiri dalam bahasa Ibrani-nya itu Ana. Ana, A-N-A. Kan ada nama perempuan Ana itu. Ya, Ana itu secara hurufiah berarti menjawab. Menjawab. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dalam bahasa Yunani, kesaksian itu dari kata dasar dari kata marturio. Marturio itu dari akar kata martus, marturia, marturion. Nah, itu dari bahasa Yunani ya, yang artinya orang atau pihak yang memberikan kesaksian tentang sesuatu yang ia sendiri telah melihatnya. Ini di garis bawah ini, yang ia sendiri telah melihatnya, itu dari asal kata marturia tadi ya. Nah, kalau yang dari bahasa Ibrani Ana, dia menjawab. Nah, itu juga ketika orang ditanya dia menjawab, itu kan berarti dia menceritakan sesuatu yang dia sesuatu tahu, yang dia lihat, dia tahu, bukan yang dia tidak tahu. Nah, itu. Kemudian dalam dunia Yunani kuno, kata martus, marturia atau marturion ini secara khusus digunakan pada bidang hukum. Dalam pengadilan seperti itu ya. Jadi memang deket ya Pak, kesaksian sama pengadilan itu memang dari sejarahnya. Dari sejarahnya itu memang itu dipakai sebagai kata yang keterkaitannya itu dengan pengadilan sebetulnya. Karena misalnya ada perkara, memang orang menyaksikan secara langsung. Ya, orang kan diminta untuk kebenaran perkara itu. Orang yang diminta untuk
memberitahukan kebenarannya itu disebut namanya ana itu. Iya, iya. Nah, dia nanti kan ditanya, lalu dia menjawab. Iya. Menjawab sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang dia tahu. Dan itu harus disumpah loh itu sebelum melakukan itu. Iya, karena saksi tidak boleh sembarangan. bohong, tidak boleh menipu, ya, bohong, tidak boleh ngarang-ngarang. Nah itu. Sehingga kalau dikatakan digunakan khusus dalam bidang hukum itu memang sangat sesuai sekali gitu ya. Iya. Jadi tugas dari saksi itu, ini masih dalam konteks pemahaman umum ya. Tugas dari saksi itu adalah memberitahukan hakim. Nah, hakim ini kan yang mengadili ya, tentang apa saja yang terjadi dengan tidak, nah perhatikan, tidak menambahkan atau mengurangi sesuatu. Dengan kata lain, saksi harus mengatakan kebenaran. Apa adanya. Apa yang dinyatakan oleh saksi, itulah yang namanya kesaksian. Seperti itu, Kak Hosea, terkait dengan pengertian dasar kesaksian. Ya, berarti memang dekat ya Pak dengan budaya mungkin masa itu pengadilan itu Pak. Betul. Dan kalau kita lihat Injil Tuhan Yesus Kristus biasanya kan disebut menurut kesaksian siapa gitu. Jadi memang penulis-penulis Injil itu memberitakan itu Pak, apa yang mereka tahu atau menyaksikan, menyaksikan apa yang mereka tahu, dapatkan dan perhatikan, dan itulah yang mereka saksikan. Nah, kalau dari perspektif iman Kristen, Pak, gimana nih? Kan tadi sudah sejarah ini, Pak. Tadi sejarah pengertiannya ya. Sekarang kita masuk pada kesaksian dalam perspektif iman Kristen. Saya coba jelaskan dulu ya, supaya pemirsa di rumah nangkap dulu. Nah, kesaksian adalah menceritakan atau memberitahukan tentang Allah yang telah menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini kita berbicara dalam perspektif iman Kristen. Yang dikenalnya sebagai pencipta alam semesta dan yang berkarya menyelamatkan, memelihara, dan memberkati kita berdasarkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu. Nah, kita ketika berbicara kesaksian di perspektif iman Kristen, jangan pernah lari dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, harus jadi akarnya ya Pak. Iya, itu harus menjadi akar pangkal kesaksian kita tuh. Iya. Nah, coba kita sedikit mengintip di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru secara keseluruhan, tapi ya tidak semuanya kita kupas karena waktu kita terbatas. Dalam Perjanjian Lama itu, Tuhan memanggil umatnya untuk menjadi saksi tentang Tuhan itu sendiri kepada dunia. Nah, ada tokoh-tokoh Perjanjian Lama yang hebat-hebat yang saya sebutkan di sini, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan para nabinya. Mereka itu semua adalah orang-orang yang bukan muncul-muncul sendiri atau mau-maunya sendiri, tetapi dipanggil untuk menjadi saksi tentang siapa Tuhan itu dan apa karyanya. Jadi kesaksian dalam perspektif iman Kristen ini menjadi sangat penting dan sangat bukan sesuatu yang main-main. Nah, ini penting menjadi setiap orang yang menjadi pemahaman setiap kita yang percaya ya. Lalu kemudian di dalam Perjanjian Baru kita mendengar istilah atau nama para rasul dan orang-orang percaya. Itu juga bukan orang yang aku mau jadi saksi atau sembarangan, tetapi dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi, dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksi tentang Kristus dan karya-karyanya kepada dunia. Itu kalau kita baca di ayat Alkitab itu, Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 3, pasal 10 ayat 1 sampai 12, Yohanes pasal 5 ayat 28 sampai 30. Nanti baru bisa di rumah kalau sempat waktu tolong dibuka-buka. Ya, bisa dibaca langsung. Baca sendiri. Itu banyak data-data yang lain, tetapi tidak semuanya saya munculkan di sini. Saya lanjutkan sedikit bagian ini. Silakan, Pak. Jadi Kak Hosea, bersaksi adalah panggilan. Jadi sekali lagi, kalau panggilan itu bukan karena dia yang mau, tapi dia yang dipanggil. Kenapa dipanggil? Nah, kita harus kembali kepada dia punya otoritas. Allah punya otoritas yang memanggil kita. Dan tugas bagi setiap orang percaya yang telah, ini perhatikan, yang telah menyadari akan kasih Tuhan dalam hidupnya. Ini yang menjadi penting bagi koridor kita sebagai orang percaya.
Sehingga kalau kita berpikir atau berkata atau bertindak sebagai saya adalah saksi, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena bukan karena kemauan diri sendiri, tetapi Tuhan yang memanggil. Lalu kesaksian itu harus mencakup seluruh totalitas hidup. Nah, ini apa maksudnya ini? Penting ini Pak. Ini penting. Totalitas hidupnya. Totalitas hidup. Jadi begini, pemirsa di rumah, kesaksian adalah merupakan, perhatikan baik-baik kalimat ini, buah yang nyata dari iman kita sebagai orang percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus yang memanggil kita. Makanya kan Paulus ngomong di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2-3 itu menyebutkan bahwa hidup orang percaya sebagai surat Kristus yang hidup, yang dikenal dan bisa dibaca oleh semua orang. Perhatikan, kesaksian itu betul-betul menyaksikan tentang siapa, yaitu tentang Yesus. Yesus yang bagaimana, yang turun ke dunia untuk menyelamatkan, memberkati, memberikan damai sejahtera kepada seluruh ciptaannya. Itu penting sekali. Iya, berarti sebenarnya panggilan bersaksi itu bukan sekedar apa ya Pak, hanya melalui kata-kata aja ya Pak. Iya. Itu tadi dikatakan surat Kristus yang hidup. Bahkan hidup kita tuh harusnya adalah menjadi surat Kristus. Nah. Kalau ada lagu tuh hidupmu kitab terbuka. Nah, yang dapat dibaca oleh semua orang. Saya jadi keinget kisahnya itu Pak. Iya. Sadrak Mesak Abednego. Itu betul sekali. Mereka teguh sama imannya sampai apa ya, dihukum mati waktu itu Pak. Dan akhirnya dari keteguhan iman mereka itu akhirnya justru Tuhan menunjukkan dan orang-orang sampai Nebukadnezar ngomong, ini kan luar biasa tuh. Kalau bukan kuasa Tuhan, mungkin nggak mereka mengalami mujizat seperti itu? Nggak mungkin. Jadi mereka kenal Allah Israel dari situ ya Pak. Akhirnya melalui karya Allah yang luar biasa dengan tadi disebutkan namanya tuh Sadrak, Mesak, Abednego. Kemudian ada satu orang yang tidak pernah ketahuan, tapi ada di situ. Dan Nebukadnezar serta seluruhnya menjadi kenal siapa Allah Israel sesungguhnya. Ini luar biasa. Itu termasuk dalam suatu kesaksian. Seperti itu Kak Hosea. Nah, dan yang terpenting adalah spiritnya itu lahir dari panggilan itu ya. Betul, lahir hubungan dari dengan panggilan Tuhan. Ya, itu sekilas perspektif dari iman Kristen. Ya, Tentang jangan lupa dibaca ayat-ayatnya ya, tadi sempat disebutkan. Kita mohon maaf tidak sempat membacanya, tapi ketika nanti dibaca di rumah baru akan tahu. Nah, berarti Pak gini kan, tadi sempat disebut sentralnya itu Kristus. Betul. Berarti dalam kehidupan kita mestinya dalam kesaksian kita juga melihat pelayanan Kristus ya Pak. Gitu. Ya. Oh, satu lagi saya tambahkan. Kenapa penting sekali menjadikan Kristus itu sebagai titik pangkal atau sentral dalam kesaksian? Supaya menghindari jangan sampai kesaksian itu tentang dirinya sendiri, tentang kehebatan manusiawinya, atau gereja, atau organisasi. Kan banyak yang seperti itu. Ya, kadang bisa tuh Pak, tanpa sadar ya Pak. Tanpa sadar. Saya mau kesaksian tapi malah banyak nyeritakan dirinya sendiri. Bukan Yesus yang menjadi titik sentralnya. Itu bahaya ya. Nah, itu tidak boleh permisalan di rumah seperti itu. Nah terus Pak, kenapa ya Pak di gereja kita gitu setidaknya kok kesaksian dan pelayanan itu menjadi satu gitu. Nah, sebelum kita masuk kepada kesaksian dan pelayanan menjadi satu, kita juga sedikit melihat pelayanan itu apa. Paling tidak pengertian dasarnya ya. Jadi pengertian pelayanan itu kan kalau dalam tugas panggilan gereja kan diakonia toh. Nah, kata diakonia itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu diakonein yang artinya pelayan meja sebetulnya itu. Jadi pelayan meja yang dilakukan oleh orang-orang yang posisinya lebih di bawah daripada orang yang dilayani. Nah, diakonia ini adalah pelayanan yang dilakukan oleh seorang hamba yang melayani meja makan untuk tuannya. Itu sebenarnya dasarnya itu. Nah, pada umumnya dalam dunia Yunani kuno, seorang pelayan adalah sebagai wujud rasa hormat,
rasa tunduk, rasa pengabdian dari pihak yang merasa lebih rendah kepada pihak yang lebih tinggi. Yaitu antara pelayan dengan tuan. Nah, kalau bahasa yang ekstrimnya antara budak dan majikan, atau antara pegawai dengan bos lah, seperti itu. Pengertian dasarnya seperti itu pada awalnya. Nah, kalau kita perhatikan, saya boleh sambung ya? Iya, silakan, Pak. Sambung di pelayanan dalam perspektif iman Kristen. Nah, ini sangat penting juga pemirsa yang di rumah untuk diperhatikan, ya. Pelayanan adalah penyerahan diri seutuhnya. Perhatikan, apa yang saya sampaikan seutuhnya itu betul-betul bukan settingan, tetapi inilah yang harus menjadi jiwa pelayanan itu, yaitu segenap hidup. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Untuk apa? Sebagai respon atas kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan, memelihara, dan mengasihi kita. Itu pelayanan itu. Jadi kalau orang mengatakan saya mau melayani, tetapi tidak berangkat dari pemahaman bahwa penyerahan seutuhnya itu, nah itu boleh dipertanyakan, kamu melayani siapa? Dan bagaimana pemahamanmu terhadap Tuhan? Itu keterkaitan semua dalam ketika kita menghayati itu. Nah, kemudian itu sebabnya saya katakan bahwa dasar pelayanan seorang yang percaya menurut perspektif iman Kristen adalah ada 3, Kak Hosea. Iya. Apa, Pak? 1. Yang pertama itu, ini perlu diingat ya. Dasar pelayanan kita menurut perspektif iman Kristen adalah pelayanan adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita karena kita terlebih dahulu mengalami dan menerima kebaikan Kristus. Jadi pelayanan kita itu adalah sesuatu yang memang sudah sepantasnya atau seharusnya kita lakukan karena kita telah memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu pertama. Jadi ungkapan rasa syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau pelayanan itu merupakan ungkapan rasa syukur, boleh nggak sih dengan setengah hati, dengan ya pokoknya saya yang penting hadir, atau segala sesuatu daripada nggak ada orang, nggak ada orang saya yang melakukan. Jangan Bapak Ibu Saudara, ini sebagai ungkapan syukur. Coba kita bayangkan, andai kata kita tidak diselamatkan oleh Yesus Kristus, ceritanya itu sangat membahayakan dan sangat mengerikan. Kita berada di api neraka yang luar biasa mengerikan. Tetapi karena Tuhan Yesus yang mau melayani kita terlebih dahulu, maka kita kemudian menjadi orang-orang yang berpengharapan. Iya, dan spiritnya nanti pasti akan beda kalau kita ini merasa keharusan gitu. Sama ini ucapan syukur kita gitu pada Tuhan. Yang kedua, Pak Andreas. Yang kedua, ya, pelayanan adalah ketaatan kita kepada Kristus. Nah, ini ketaatan itu kalau orang yang taat itu ya, maka orang itu gak gampang ngerundel, gak gampang mengomel, gak gampang protes dan lain sebagainya. Orang yang gerundel, ngomel, protes itu kan berarti dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu harus sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Dan itu bukan taat namanya. Ya, jadi ada dimensi ketaatannya juga ya, Pak. Walaupun memang kita harus akui tidak mudah. Tapi kita belajar dari perspektif iman Kristen itu bahwa pelayanan itu adalah sebuah wujud ketaatan kita kepada Kristus, ya. Yang kita melayani, yang kita layani. Nah, jadi muaranya itu kepada siapa? Kepada Kristus yang kita layani, yang sudah menyelamatkan kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga, Pak Andreas. Yang ketiga, pelayanan adalah meneladani Tuhan Yesus yang telah lebih dahulu melayani kita. Maka kita wajib melakukannya kepada sesama. Nah, ini kita melayani itu 3 poin ini berkaitan erat. Walaupun saya buat poin-poin, tapi berkaitan erat. Nah, kalau tidak ada salah satu, maka kita belum masuk kepada apa sih perspektif pelayanan menurut iman Kristen. Dan ini sebuah kunci juga ya, Pak, bahwa meneladani Yesus. Meneladani Yesus. Seperti yang saya tanyakan tadi, berarti memang Tuhan Yesus sendiri saja melayani. Oh iya. Nanti kita akan perhatikan pola-pola pelayanan Yesus. Nah, di dalam 3 poin itu saya membuat sebuah kalimat. Jadi pelayanan yang sesungguhnya adalah meneladani, meneruskan, dan memberitakan tentang kasih Kristus kepada dunia, agar dunia mengenal, menerima, dan percaya kepada Kristus, Allah
yang telah menyelamatkan kita dengan penuh kasih. Seperti itu, Kak Hosea. Perspektif iman Kristen tentang pelayanan. Berbicaranya berarti kan tentang meneladani Kristus ya Pak Andreas. Meneladani. Salah satunya. Nah, ini gimana sih Pak caranya Pak? Nah, sebelum kita masuk pada cara-caranya, kita coba belajar dulu tentang bukan belajar ya. Kita coba lihat sedikit pola pelayanan gereja atau orang percaya. Bagaimana polanya? Nah, saya membuat sebuah kalimat. Pola pelayanan gereja atau orang percaya itu harus berpolakan pelayanan Kristus. Beberapa alasan saya baca ya. Ini saya baca. Jadi gini, pelayanan Kristus itu ditentukan dari titik pangkal yang sangat fundamental. Yaitu apa? Ketaatan yang seutuhnya kepada Bapa yang mengutusnya. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30, ya, itu jelas sekali mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk mengerjakan apa yang Bapa perintahkan kepadanya. Intinya seperti itu. Dan Yesus melakukannya itu dengan sangat ketaatan. Makanya kan saya bilang ketaatan yang seutuhnya. Nah, dan jangan lupa, dan untuk apa? Dan karena kasihnya yang seutuhnya kepada manusia. Nah, kita akan perhatikan dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang sudah populer sekali. Karena begitu besar. Kasih Allah. Saudara ketika membaca karena begitu besar, kita bisa membayangkan ini kasih yang bagaimana yang begitu besar. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang bukan hanya sekedar, kasih yang bukan hanya setengah, tetapi seutuhnya yang sangat besar itu. Nah, kemudian, jadi melalui pemahaman inilah, maka menjadi penting bagi gereja untuk menghindarkan diri dari kecenderungan melayani adalah untuk diri sendiri, untuk kepentingan pribadi, atau untuk kelompok atau organisasi, dan lain sebagainya. Jadi sangat penting untuk kita perhatikan keteladanan pelayanan Yesus, pola pelayanan Yesus. Ada itu. 2 poinnya nih Pak yang jadi core ya Pak, taat dan ekspresi kasih. Ekspresi kasih, betul. Ditunjukkan Kristus tadi dari 2 poin. Jadi taat kepada Sebelumnya, Bapa yang mengutusnya, tetapi juga mengekspresikan kasihnya yang besar. Bukan kasih yang biasa, tapi kasih yang besar. Kepada siapa? Kepada kita manusia. Nah, kemudian pelayanan Kristus itu diwujudkan dalam bentuk mengidentifikasikan diri. Coba saya ingin menjelaskan di sini ya. Kenapa Yesus kok mau turun? Allah kok mau turun menjadi manusia di dalam Yesus Kristus untuk melayani kita? Itu untuk apa? Kan bisa dia melakukannya dari atas ya. Hai Kak Hosea, hai Pak Andreas Daud, aku selamatkan. Bisa saja. Misalnya kalau dia mau menolong orang yang kekurangan, kamu kekurangan, saya beri berkat, bisa dari surga Yesus lakukan. Tetapi kenapa dia mau turun? Ini yang menjadi pembeda daripada keyakinan-keyakinan yang lain. Yesus mau turun ke dunia itu untuk apa? Bukan untuk rekreasi, tapi untuk merasakan bagaimana penderitaan manusia ini karena dosa. Kalau dijelaskan ini bisa 1 jam. Mengidentifikasikan diri dengan dunia dan manusia ini. Itu Kak Hosea. Mengambil rupa daging. Mengambil rupa daging. Ngapa ini susah-susah jadi manusia? Padahal sebenarnya nggak perlu ya Pak? Nggak perlu, bisa dilakukan dengan dia berfirman saja kan? Iya. Nah. Cuma itulah yang dikatakan dan ditulis, disaksikan oleh Alkitab. Ya. Bahwa Allah memilih jalan itu. Memilih jalan penderitaan bahkan sampai mati. Saya lanjutkan kalimatnya. Solidaritas ini tidak seperti kita empati, simpati kepada orang lain, tapi solidaritas yang totalitas, memberikan dirinya. Wah, coba kalau Paulus mengatakan itu kan sampai dia berkenosis, mengosongkan diri. Waduh, saya kalau misalnya Kak Hosea sakit demam misalnya, saya mungkin akan berkata, aduh kasihan ya kamu sakit demam. Saya doakan ya. Saya mungkin hanya bisa berkata seperti itu. Tapi bisakah saya sampai kemudian saya tak demam juga dah supaya saya bisa merasakan betapa menderitanya sakit demam? Nggak bisa. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Ini luar biasa Allah kita ini. Lalu kemudian untuk apa? Untuk memberi solusi, memberi jawab kepada kebutuhan-kebutuhan manusia ini, terutama tentang kebutuhan keselamatan itu. Tetapi bukan hanya itu saja.
Kan Yesus datang itu kan bukan hanya memberitakan kabar baik supaya yang percaya kepadanya beroleh selamat, Iya. tapi dia juga menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan dari orang yang kerasukan, bahkan memberi makan kepada orang yang kelaparan. 5.000 orang yang tekun mendengar pengajarannya, Yesus bersimpati, berempati, dan dikatakan maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, waktu Ini memberi bisa makan. kita terjemahkan dengan bagaimana pelayanan Yesus, diakonia Yesus itu jauh lebih utuh, jauh lebih komprehensif daripada apa yang kita pikirkan. Seperti itu, Kak Ya, Hosea. maka dari itulah ya Pak, sebenarnya kesaksian dan pelayanan tuh Menjadi utuh. menjadi utuh gitu. Kalau Menjadi Yesus sendiri mengerjakannya, dia menyaksikan atau memberitakan kasihnya Bapa itu Ya, dalam pelayanan yang dia lakukan gitu, Ya. Pak, dengan menyembuhkan orang sakit, memberi makan dari simpati hatinya dari itu tadi. hatinya yang ya. berbelas kasihan itu. Nah, Iya. itulah yang harus kita pahami. Nah, oleh sebab itu pada bagian berikutnya kita akan masuk nih pada inti tema kita, kesaksian dan pelayanan menjadi satu. Iya, kenapa? Nah, ini yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu dan Saudara, dan kita semoga ini menjadi jawaban bagi kita ya. Bisa di-highlight Bapak. Ya. Jadi Kristus datang ke dunia ini menyatakan dan melakukan karya dalam keutuhan. Saya selalu tidak meninggalkan kata keutuhan. Sekalipun di awal tadi saya katakan bahwa tidak ada kita menjumpai kata kesaksian dan pelayanan di sana. Dan kita juga tidak melihat apa yang menjadi karya Yesus itu menjadi sebuah keterpisahan. Nah, ini yang kita mulai perhatikan. Di dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai 6 menubuatkan kedatangan Kristus di tengah dunia ini yang sedang apa? Yang sedang berjalan dalam kegelapan menuju kepada maut. Akibat apa? Akibat dosa. Itu sentuhan Yesus pertama terkait dengan bagaimana Yesus datang untuk membebaskan manusia yang dibelenggu dosa itu. Itu kan terkait dengan spiritualitas kan? Iya. Nah, ini bisa kita perhatikan di dalam atau membandingkannya dengan Roma pasal 6 ayat 23a. Apal ya? 623a. Apa ini, Pak? Karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Iya. Jadi kenapa sih Yesus mau datang ke dunia? Sekali lagi bukan rekreasi. Karena melihat manusia yang bagaimana tadi itu? Menurut Paulus, Roma 6 ayat 23, semua telah berbuat dosa. Dan menurut Roma 3 ayat 23, upah dosa itu apa? Maut. Maut. Iya. Oh, saudara-saudara, kalau kita merenungkan baik-baik, inilah misi kesaksian yang sangat-sangat luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus itu. Kita lanjutkan ya. Kalau mendramatisir ini terlalu panjang. Iya. Ya. Dan harusnya itu yang menjadi core ya, Pak. Core. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang gospel kan ini biasanya identik dengan karya-karya Ya. sosial gitu kalau dalam bahasa zaman sekarang. Sehari-harinya. Iya. Pokoknya gospel kita hanya perhatikan karya-karya, tidak salah. Tetapi jangan lupa kesaksian dan pelayanan itu harus selalu berjalan seiring sejalan, ya kan? Kan ada lagu seiring sejalan itu kan? Nah, Iya. itu yang harusnya dikerjakan. Nah, saya lanjutkan ya. Namun Kristus juga datang untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa sehingga memiliki pengharapan keselamatan kekal. Nah, poin yang kedua, Kristus datang ke dunia juga untuk membebaskan manusia dari penderitaan karena ketidaksejahteraan, ketidakadilan, dan ketidakdamaian. Sekarang kita perhatikan di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 9 juga sudah dinubuatkan. Jadi bukan sesuatu yang parsial, tetapi benar-benar menjadi sesuatu yang utuh, komprehensif, kesatuan ya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 9 itu kan menubuatkan kedatangan Yesus untuk memulihkan. Memulihkan dari apa? Dari kesusahan, penderitaan, dan kesengsaraan yang berkaitan dengan kesejahteraan sebetulnya. Keadilan, kedamaian dunia. Jadi dengan kata lain Kak Hosea, Iya. penderitaan jasmani, sosial, dan keadilan itu yang dipulihkan juga. Nah, ini kan menyentuh sesuatu yang bersifat pelayanan. Pelayanan Setelah meja.
Di Yesaya 9 ayat 1 sampai 6 tadi kita melihat nubuatan bahwa Yesus datang untuk membebaskan manusia yang sedang berjalan dalam kegelapan. Dan di Yesaya 61 ayat 1 sampai 9 Yesus menubuatkan tentang Yesus datang untuk memulihkan dari penderitaan apa? Jasmani, sosial, dan keadilan. Nah, oleh sebab itu pada poin ini saya ingin mengatakan kepada pemirsa semuanya, kita ini sebagai gereja dipanggil untuk meneruskan, ya, meneruskan keutuhan karya Kristus untuk menghadirkan kesejahteraan, kedamaian, keadilan dalam keutuhan. Seperti itu Kak Hosea. Ya. Kalau kita mempertanyakan tentang kesaksian dan pelayanan kok jadi satu, ini baru cuplikan sedikit. Nanti kita lihat begitu banyak lagi. Ya, misalnya Pak, ada enggak Pak kisah-kisahnya Yesus tuh yang direkam di Injil-Injil gitu? Ini tidak semuanya, karena kita beberapa terbatas contoh waktu, aja Pak. tapi di Alkitab. Nah, itu sebabnya bacalah Alkitab ya dengan baik-baik. Beberapa bagian firman Tuhan menunjukkan keutuhan karya kesaksian dan pelayanan Kristus. Nih, pertama dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan, dan seterusnya. Nanti dibaca secara utuh ya. Jadi perhatikan, dia mengajar itu tentu tentang sesuatu yang membuat orang sadar bahwa dia berdosa, lalu kemudian bertobat. Lalu yang tidak kalah penting, serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit. Memang sekali lagi Alkitab memang tidak menuliskan secara detail. Menyembuhkan itu berarti memberi beras, memberi sembako, atau buka poliklinik. Tidak dijelaskan. Tapi itu mencakup apa yang disebutkan dengan pelayanan-pelayanan yang bisa kita kerjakan sebagai gereja, Kak Hosea. Betul Pak. Seperti itu. Ada lagi, paling tidak ada Pak? 2 ayat lagi ya, dua bagian firman Tuhan. Matius 10 ayat 5 sampai 15, Markus 6 ayat 6b sampai 13, Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Nah, intinya Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil kerajaan Allah dan perhatikan, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dari orang yang kerasukan setan, dan berbagai karya yang mendatangkan kebaikan bagi baik spiritualitas maupun bagi jasmani orang-orang yang dilayani. Ya, lalu yang ketiga, ini 3 saja ya, Kak Hosea ya. Yang ketiga itu dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19, Matius 14 ayat 14 sampai 21. Kalau kita bandingkan tadi dengan Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 ya. Jadi kehadiran Yesus sebagai wujud kesaksian dan pelayanan yang utuh demi apa? Demi menjawab kebutuhan dunia atau manusia. Yesus memberitakan Injil keselamatan, yaitu dirinya sendiri yang adalah sumber keselamatan itu. Lalu kemudian mengajar tentang kehidupan yang benar. Kan orang setelah menerima Yesus itu kan harus menghidupkan hidup yang benar, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan Yesus menunjukkan belas kasihan dengan memenuhi kebutuhan manusia, memenuhi kebutuhan jasmani, orang banyak yang kelaparan dan sebagainya. Nah, semua itu menunjukkan bahwa Yesus tidak memisahkan. Perhatikan, Yesus tidak memisahkan antara kesaksian dan pelayanan. Keduanya harus dilakukan dengan utuh sebagai panggilan gereja. Bahwa kalau kemudian ada komisi atau tim pekabaran Injil sendiri, tim pelayanan diakonia sendiri, itu kan supaya praktis dan bisa mengerjakan lebih fokus ya. Tapi keduanya tidak boleh lalu kemudian aku di bidang kesaksian saja, aku di bidang pelayanan. Pengerjakannya atau pelaksananya boleh seperti itu, tapi penghayatan kita bahwa dua-duanya itu sebetulnya adalah sebuah pelayanan keutuhan atau sebuah karya keutuhan gereja yang meneladani apa yang Yesus lakukan. Seperti itu. Meneladani apa yang Yesus lakukan karena Yesus mengerjakannya secara utuh. Secara utuh. Dan sebenarnya ya Pak, kalau saya rasa ini panggilannya tuh nggak hanya untuk gereja Pak, tapi setiap pribadi itu kan adalah jadi umat yang dipanggil Tuhan Pak. Menjadi kalau dalam Matius
5 ya Pak. Ya. Itu menjadi terang dan garam, garam dan terang. Itu. Ya, ini saya sedang sekali kalau saya mengungkapkan Matius 5 ayat 13 sampai 16 itu sebetulnya bisa menjadi identitas kita, tetapi juga lebih menjadi panggilan kita. Nah, di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 kan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Nah, kita coba bayangkan secara sederhana aja deh. Garam itu kan sangat banyak gunanya. Iya, buat Ya, dalam memberi kehidupan rasa sehari-hari. gitu Pak. Nah, kalau gereja, baik itu secara komunal atau gereja secara personal, kan menurut 1 Petrus 2 ayat 9 kan, gereja itu juga bisa berbicara tentang komunal, tetapi juga bisa berbicara tentang pribadi. Kalau gereja diibaratkan, atau kita setiap orang percaya diibaratkan sebagai garam yang nantinya sangat dinantikan oleh banyak orang rasanya, maka kita harus bekerja, bergerak ya. Jadi perannya dan manfaatnya bagi dunia itu sangat dinantikan. Siapa nih yang tidak membutuhkan garam? Semua membutuhkan, gitu kan? Yeah. Nah, gereja yang tidak bersaksi dan melayani adalah ibarat garam yang kehilangan rasanya. Lalu terang. Nah, ini lebih tajam lagi. Terang pastinya sangat dibutuhkan dalam kegelapan. Nah, kita berada di tengah-tengah dunia. Mohon maaf, gelap bukan berarti tidak punya lampu listrik ya. Kita terang benderang sekarang. Tapi dunia ini sedang berada dalam kegelapan itu berbicara tentang banyak orang yang seperti Yesaya 9 tadi mengatakan berjalan dalam kegelapan. Yang artinya kalau mereka tidak kenal dengan sumber juru selamat, mereka akan binasa. Maka kita sebagai terang, yaitu orang-orang yang sudah mengalami terang Kristus itu, harus menunjukkan terang itu. Nah, caranya berbagai macam. Bisa dengan verbal, penginjilan itu ya, pekabaran Injil, tetapi juga bisa dengan bagaimana kita hidup menjadi hidup yang melayani orang lain dengan ketulusan, bukan dengan supaya mencari sensasi atau supaya saya dikenal dan sebagainya, tapi betul-betul menyampaikan sebagai isi kasih Tuhan Yesus itu kepada banyak orang. Itu Kak Hos ya. Dan sesungguhnya ini menunjukkan kalau tadi ada dimensi ini ya Pak, ketaatan kita pada Tuhan. Kalau hukum kasih mungkin kan ada 2. Ke Tuhan dan manusia. Dan secara tidak langsung ketika kita melakukan ini tadi Pak, kesaksian dan pelayanan itu sudah kita mengerjakan dua arah kepada itu. Tuhan secara vertikal. Kita mengasihi Tuhan dengan ungkapan-ungkapan syukur melalui karya baik kesaksian pelayanan itu, tetapi kepada sesama manusia. Iya. Jadi memang kesaksian dan pelayanan ini kesatuan ya Pak. Kalau kita bilangkan gitu Pak. Ibarat pedang bermata 2 yang tidak bisa dipisahkan. Iya, ibarat pedang bermata 2 yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Walaupun sekali lagi Kaos ya, dalam konsentrasi bisa saja di sebuah gereja itu ada komisi PI-nya, ada komisi diakonianya, tidak masalah. Itu kan berkaitan dengan teknis pelaksanaan. Tapi dua-duanya ini sebuah karya yang harusnya selalu berjalan seiring dan sejalan. Orang kita injili, dia mau bertobat, tetapi kita juga perlu perhatikan dia membutuhkan jasmani yang membutuhkan keperhatian kita juga. Iya, gereja. betul Pak, setuju. Nah, itu. Walaupun jangan mungkin menginjil orang lalu sakit hati. sakit dibiarkan gitu, Pak. Orang kelaparan ya dibiarin gitu. Ya, itu kalau dalam bahasa gereja itu namanya pelayanan misi holistik gitu. Holistik. Nah. Jadi secara tidak langsung walaupun mungkin gereja caranya, organisasinya berbeda, tapi sebenarnya secara prinsip meneladani Kristus juga. Kedua hal itu tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau di GKI Pak, ada nggak sih Pak di Tager? Nah, gitu, Pak? ini kita gimana kita bisa belajar gitu, Pak? GKI, kita sebagai GKI itu dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah. Ini kan istilah yang memang memiliki makna teologis yang dalam ya. Kan kalau berbicara tentang kerajaan Allah, bayangan kita itu nanti surga yang mulia. Dan itu secara eskatologis. Tapi kerajaan Allah, nuansa kerajaan Allah, atau ada orang yang biasa sebutkan tanda-tanda kerajaan Allah itu harus hadir secara kekinian.
Dan yang menghadirkan siapa? Gereja. Nah, GKI dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam apa? Dalam kesaksian dan pelayanan secara utuh. Nah, mari kita, ini saya baca aja nih, karena kan nggak boleh ngubah-ngubah tata gereja dan tata laksana. Silakan Pak, sudah ada notes-nya mungkin. Kita mulai perhatikan, tidak semuanya, jangan khawatir pemirsa ya, tidak semuanya, tapi itu ada di tata dasar pasal yang keempat. Nah, di dalam tata dasar pasal 4 itu kan dikatakan, dalam rangka berperan serta ke dalam misi Allah, yaitu karya Allah, dan karya Allah dalam penciptaan dalam penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan dan pembaruan di dunia. Perhatikan, GKI bersekutu dengan Allah, merayakan kehidupan di dunia ini serta mewujudkan kesaksian dan pelayanannya dengan memperjuangkan kesejahteraan, keadilan, perdamaian dan keutuhan seluruh ciptaan Allah. Ini mengcover kesaksian dan pelayanan. Lalu dalam tata dasar pasal 9, berdasarkan persekutuan dengan Allah Trinitas, GKI melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam dunia dengan berbagi. Berbagi apa? Memberitakan. Berbagi itu kan memberitakan ya, memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain. Berbagi Injil kerajaan Allah dan bersama-sama dengan semua pihak lain mengasihi. Nah, ini kan melayani tanpa diskriminasi dan berjuang untuk kesejahteraan, keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Itu di dalam tata dasar pasal 9. Lebih luas kaos ya. Kita akan perhatikan di dalam tata laksana sekarang. Di dalam tata laksana itu mulai pasal 63 sampai 66 itu menunjukkan tentang apa? Tentang pengertian, kegiatan, pelaksanaan, kesaksian dan pelayanan yang sangat menegaskan bahwa keutuhan kesaksian dan pelayanan itu menjadi sebuah penghayatan yang sangat penting. Keutuhan ya, sekali lagi keutuhan karya kesaksian dan pelayanan. Nah, satu-satu kita perhatikan ya. Ini bagian ini kaosnya dengar aja dulu karena saya baca Pak. Ini. Silakan Pak. Saya menyimak. Ya, dalam tata laksana pasal 63, pemirsa, pengertian kesaksian dan pelayanan. Itu ada 3. Yang pertama, kesaksian dan pelayanan adalah bagian dari misi GKI yang diwujudkan oleh GKI untuk berperan serta ke dalam misi Allah. Sekali lagi, istilah berperan serta ke dalam misi Allah itu kita tidak mengada-ngada, tetapi betul-betul melanjutkan misi Allah, yaitu karya Allah dalam penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan dan pembaruan di dunia ini. Itu dalam tata laksana pasal 63 ayat 1. Ayat yang kedua, GKI melaksanakan kesaksian dan pelayanan melalui panggilan pertobatan dan usaha-usaha mewujudkan keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Selalu tidak dipisahkan. Walaupun sekali lagi dalam pelaksanaan bisa dilaksanakan terpisah, tetapi dalam koridor kesaksian dan pelayanan. Yang ketiga, kesaksian dan pelayanan dilaksanakan oleh seluruh anggota. Tadi kan pertanyaan, bukan hanya secara komunal, tetapi juga personal. Seluruh anggota, baik sendiri-sendiri maupun dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana GKI ditempatkan dan dalam kerjasama dengan semua pihak dan golongan. Jadi pengertian ini mau menunjukkan bahwa memang tugas panggilan untuk bersaksi dan melayani itu diharapkan selain ini adalah pengertian keutuhan, tetapi pelaksanaan juga harus dilaksanakan secara keutuhan. Sehingga apa? Kita bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki pandangan yang sama, penghayatan yang sama, termasuk masyarakat, sekalipun mungkin dalam keyakinan berbeda dengan kita. Nah, itu di dalam tata laksana pasal 63. Sekarang kita perhatikan tata laksana pasal 64. Mohon maaf saya agak serak-serak. Di dalam tata laksana pasal 64 itu kegiatan kesaksian dan pelayanan ini. Jadi kegiatan kesaksian dan pelayanan itu dilaksanakan antara lain melalui kesaksian dan pelayanan pribadi, termasuk pekabaran Injil. Nah, pekabaran Injil itu ada yang terorganisir,
Ada gereja tertentu yang menjadi bahkan departemen pekabaran Injil, tim pekabaran Injil, kemudian komisi pekabaran Injil. Tetapi juga bisa dilaksanakan secara pribadi. Nah, misalnya contohnya apa ya? Pendirian pos jemaat itu juga pelayanan pekabaran Injil, serta kesaksian dan pelayanan di bidang-bidang. Nah, ini perhatikan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum, keadilan, kesehatan. Nah, kita punya Poli Waluyo Jati, walaupun sekarang punya SW sekarang. Pak. Kita pendidikan itu kita punya komisi beasiswa. Lalu kemudian seni budaya. Dulu kita di Departemen Kespal itu mulai memikirkan tentang pelayanan kesaksian melalui musik ya. Hanya memang masih dipersiapkan supaya musik-musik lagu-lagu daerah itu dimainkan di luar, tetapi juga bernuansa bagaimana kita ber-PI melalui kesaksian hidup kita. Lalu kemudian budaya dan ekologi kita lingkungan hidup sudah melaksanakannya seperti itu. Nah, kemudian yang pasal 65 sampai 66 itu adalah berbicara tentang pelaksanaannya. Nah, ini kita perhatikan satu persatu ya. Pelaksanaannya itu yang pertama anggota baik secara sendiri-sendiri, tadi sudah disinggung juga di atas, maupun bersama-sama melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam kehidupan sehari-hari dan melalui profesi. Jadi pendengar yang dikasih Tuhan, untuk menjadi seorang yang bisa menyaksikan tentang kabar baik kepada orang lain itu jangan menunggu terorganisir dulu. Jangan tunggu ada komisi misi atau tunggu ada pelayanan di kaunia. Tidak perlu. Melalui kehidupan sehari-hari, dan yang lebih hebat lagi dalam tata laksana pasal 65 ini melalui profesi. Jadi pendengar yang dikasih Tuhan, apapun profesi kita, selalu kaitkan dengan kita sedang melakukan yang namanya kesaksian dan pelayanan. Kalau kita mengerjakan seperti itu, maka kita kemudian menghayati kita ini menjadi orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan itu. Lalu anggota dapat melaksanakan melalui gereja atau lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri, dengan rekomendasi dari majelis jemaat tentunya ya. Ini GKI, memang segala sesuatu harus berangkat dari rekomendasi majelis jemaat. Kemudian yang kedua, majelis jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, majelis sinode, dan badan-badan pelayanan yang ada di ruang lingkup masing-masing itu juga menjadi sarana bisa melaksanakan yang namanya kesaksian dan pelayanan. Lalu pelaksananya mengikut sertakan anggota dan dapat melalui kerjasama dengan lembaga yang lain yang ada di dalam masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri. Seperti itu. Sehingga kalau saya boleh katakan bahwa GKI mengerjakan panggilan kesaksian dan pelayanan itu dalam suatu keutuhan. Ya, dan di tager talaknya sangat jelas ya, Pak. Secara praktikal disebutkan secara komunal maupun pribadi. Bahkan melalui profesi. Tidak harus yang berbau kegiatan gereja gitu. Tapi melalui profesi sebenarnya kita bisa melakukan itu, kesaksian dan pelayanan di dalam bidang kita masing-masing. Itu. Betul nah, kalau di GKI Resut nih Pak, ini saya dapat catatan nih, ada banyak ini contohnya Kespelnya. Ini ada pekabaran Injil, Pak. Terus tadi disebutkan ada pendirian posjem ya, Pak. Posjem ada kita di Probolinggo, berekan sama GKI Pasuruan. Sama dengan GKI Pasuruan. Terus ada juga bidang beasiswa, komisi beasiswa. Ini sudah sangat lama itu. Terus bidang ekonomi nih Pak, saya yang belum pernah tahu nih Pak, sudah setengah tahun di sini. Memang dinaungi didampingi oleh Departemen Kespel secara khusus. Dulu ada namanya Mekar. Mekar itu membentuk kesejahteraan bagi rakyat. Bagi rakyat. Ya itu Pak, pokoknya. Mekar ini pelayanan yang dirintis untuk mensejahterakan umat yang tidak mampu, diberdayakan, dibudidayakan, dilatih supaya mereka bisa diberdayakan dan dilatih untuk dapat mengerjakan
segala sesuatu yang meningkatkan taraf ekonominya itu loh. Ya, ya. Itu mekar. Nah, bagus ya Pak, jelas ya Pak. Ya. Bahwa kesejahteraan Untuk juga kesejahteraan itu dipikir seperti kehidupan tadi yang dikatakan Yesaya, kabar baik bagi orang miskin. Iya. Terus ini ada bidang hukum. Nah, di bidang hukum ini kita ada personal atau orang-orang, orang-orang yang memang membidangi, menekuni bidang hukum, dan kita membuka itu, dan mereka juga bersedia untuk bisa umat melakukan konsultasi hukum dan lain sebagainya apabila mereka memerlukan ya, itu dan ada di Wata Jemaat kan itu selalu ada nama-namanya itu konsultasi hukum dan seterusnya. Dan ini sangat berguna ya Pak di zaman sekarang karena sangat dibutuhkan. Untuk hukum kita sangat perlu bantuan itu dan sangat memberkati kalau kan kita dikerjakan oleh gereja ini Pak. Ya betul. Karena kan tidak semua kita paham hukum. Maka kalau ada jemaat yang memang Tuhan memberikan kemampuan untuk memahami itu, nah disitulah kita buka yang namanya konsultasi hukum. Ya, kemudian ada diakonia kesejahteraan. Nah, ada komisi diakonia. Ya, terus tadi disebutkan juga kesehatan, ada Waluyo Jati. Itu yang ada di GKI Residence. Di sebelahnya GKI Resud ya. Sekarang sama SW ya Pak. Sekarang tepatnya dinaungi lah oleh dinaungi SW Jatim. Karena berharap lingkupnya lebih luas gitu kan, untuk menjangkau lebih banyak orang. Dan ada juga tadi lingkungan hidup, TLH itu tim lingkungan hidup. Ya, ini juga banyak berkolaborasi dengan pihak-pihak luar, termasuk dengan kapan itu TNI Polri pernah Pak ya? Iya betul. Iya. Ya kalau misalnya pemirsa saudara sekalian mau bergabung sangat boleh nih. Sangat boleh. Itu salah satu bentuk bagaimana kesaksian dan pelayanan diwujudkan dalam karya-karya yang nyata di gereja kita. Ya, dan melalui profesi tadi ya Pak. Betul. Jadi kalau ada Bapak Ibu lawyer atau punya bidang-bidang nih dari yang sudah disebutkan yang ada di GKI Resud atau ada ide mungkin boleh disampaikan. Supaya bisa dijadikan wadah bagaimana melaluinya kesaksian dan pelayanan itu bisa juga disampaikan itu ya. Bisa menjadi pintu lah begitu. Ya betul. Ya Pak, mungkin sudah sangat jelas Pak Andreas tentang kesatuan, kesaksian dan pelayanan. Mungkin ada closing nih dari Pak Andreas, penutup tentang Kespel. Saya akan menyampaikan, saya tulis di sini ya, di dalam makalah ya yang saya siapkan. Jadi pemirsa di rumah dimanapun saudara berada, kita ini harus menghayati bahwa Tuhan Yesus itu telah memberikan teladan dalam hal kesaksian dan pelayanan dalam keutuhan. Nah, perhatikan, dalam keutuhan. Selalu saya tekankan dalam keutuhan. Ia turun ke dunia untuk menyelamatkan, melayani, bahkan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Itu tertulis tuh di dalam Matius 20 ayat 28. Ya, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Nah, namun juga ia datang ke dunia, perhatikan, namun juga ia datang ke dunia untuk menghadirkan kerajaan Allah bagi manusia. Dengan apa? Dengan menyembuhkan orang sakit, memulihkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, orang bisu, orang tuli, penderita kusta, wanita yang mengalami pendarahan, dan sebagainya. Hal ini menyatakan bahwa karya Tuhan Yesus atas diri manusia itu bersifat utuh, menyeluruh. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa, tetapi juga mempedulikan kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut jasmani manusia. Bukankah ini sebuah kesaksian dan pelayanan yang tidak terpisahkan yang Yesus lakukan? Dia menyelamatkan manusia dari dosa dan menyediakan kesejahteraan, kedamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Itu penting untuk kita perhatikan. Kemudian yang jangan lupa juga, kita ini, baik personal maupun lembaga atau komunitas gereja, kita diberi mandat. Nah, perhatikan, kalau diberi mandat itu penting sekali ya. Harus mengerjakan. Diberi mandat oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah yang menyelamatkan.
di dalam Kristus Yesus. Dan jangan lupa, dan melakukan karya pelayanan di segala bidang. Tadi Kak Hosea sudah sebutkan, GKI Resud ada pelayanan pekabaran Injil. Sekarang itu sedang ada pelatihan pekabaran Injil Kak Hosea, belum selesai. Kemudian ada pelayanan kesehatan, pendidikan, bidang hukum, dan Mekar, serta TLH tadi. TLH juga lingkungan hidup. Nah, itu adalah panggilan yang sangat utuh. Seperti kalau kita tahu, panggilan bagi gereja itu tertulis dengan jelas di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Nah, kalau saya boleh baca gak? Boleh Pak. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ini harus menjadi core kita dalam mengerjakan kesaksian dan pelayanan. Monggo silakan. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ini luar biasa. Selain dikatakan kamu menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani, tapi jangan lupa untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Perbuatan besar dari Dia itu adalah memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tapi jangan lupa mengasihi melalui pelayanan-pelayanan yang mungkin gereja sebutkan itu diakonia. Kata terakhir untuk topik ini, kita diselamatkan, diberkati, dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk bersaksi dan melayani dunia di mana kita berada. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak Andreas untuk hari ini. Mungkin Pak langsung aja Pak bisa ditutup di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau turun ke dunia ini menjadi manusia, mengosongkan diri untuk mengerjakan karya, kesaksian dan pelayanan. Walaupun Engkau berkorban sampai mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kami manusia dari lumpur dosa, tetapi melalui pelayanan-Mu yang luar biasa juga, Engkau mendatangkan nuansa tanda-tanda kerajaan surga dengan menganugerahkan kesejahteraan, memulihkan yang sakit Engkau sembuhkan, yang terluka Engkau pulihkan, yang terlantar Engkau berbelas kasihan. Dan ini biarlah boleh menjadi teladan bagi kami, agar kami sebagai gereja, baik personal maupun komunitas, boleh mengerjakan karya, kesaksian dan pelayanan secara utuh. Sekalipun mungkin dalam kami mengerjakannya, kami berkonsentrasi di bidang-bidang yang kami rasa kami dipanggil untuk mengerjakannya. Tuhan tolonglah, khususnya gereja-Mu GKI Residen Sudirman, agar terus melanjutkan karya ini, sehingga dunia ini boleh merasakan karya kasih Kristus yang menyelamatkan, tetapi juga merasakan kasih Kristus yang mensejahterakan. Ini doa kami Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak sama-sama, Pak Andreas untuk Tuhan berkati yang disampaikan hari ini. Ya, saya bersama Pendeta Andreas mengucapkan terima kasih untuk semua pemirsa yang sudah setia bersama-sama dengan kami. Sampai jumpa di pemahaman ajaran, pendalaman ajaran episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pendalaman ajarannya.